Perlu diingat bahwa pH sangat menentukan kesuburan dan kesuksesan kita dalam budidaya bawang merah. Apalagi tanaman ini agak cukup rewel kalau pH tanahnya tidak sesuai standar antara 6 sampai dengan 7. Untuk itu bagi kawan-kawan yang ingin tanam bawang merah, kita harus mengecek terlebih dahulu tanah kita. Apabila tanah kita kurang dari 6 kita naikkan, dan apabila tanah kita lebih dari 7 kita turunkan. Bagaimana cara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani. Mungkin kawan-kawan petani sedang lagi proses pemanenan atau sedang mengalami permasalahan dalam budidaya bawang merah. Silahkan simak terus video di channel CV nomor 1 ini. Nah, dalam video kali ini saya akan membagikan salah satu syarat mutlak atau syarat wajib jika kita ingin sukses dalam budidaya bawang merah. Apa saja syaratnya dan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa sukses pada budidaya bawang merah, khususnya ini untuk bagi kawan-kawan petani pemula. Agar kawan-kawan tidak mengalami kegagalan, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya, karena channel ini berisi tentang seputar dunia pertanian, baik itu bawang merah, melon, semangka, dan lain-lainnya. Dan mungkin kawan-kawan sedang lagi bingung mencari bibit bawang merah, silahkan pesan di saya, karena saya juga memiliki atau pedagang bibit bawang merah, baik itu jenis Bauji maupun jenis Thailand, dan bisa kirim ke seluruh Indonesia. Baiklah, kita langsung saja. Ini adalah salah satu tanaman bawang merah saya kemarin yang saya gunakan untuk pembuatan bibit. Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Bisa dilihat ini sudah 2 hari kurang lebih di rumah, namun daunnya masih segar, dan umbinya pun ini baru berumur 47 hingga 48 hari dan sudah sebesar ini. Alhamdulillah. Banyak kawan-kawan yang menanyakan, Mas, resepnya apa Mas, fungisida dan insektisidanya apa Mas? Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke perawatan fungisida dan insektisida, alangkah baiknya yang harus kita wajib ketahui adalah, yang pertama adalah kita harus mengetahui pH tanah kita sebelum kita melakukan tanaman bawang merah. Perlu diingat bahwa pH sangat menentukan kesuburan dan kesuksesan kita dalam budidaya bawang merah. Apalagi tanaman ini agak cukup rewel kalau pH tanahnya tidak sesuai standar antara 6 sampai dengan 7. Untuk itu bagi kawan-kawan yang ingin tanam bawang merah, kita harus mengecek terlebih dahulu tanah kita. Apabila tanah kita kurang dari 6 kita naikkan, dan apabila tanah kita lebih dari 7 kita turunkan. Bagaimana caranya, Mas? Baiklah, apabila waktu musim penghujan seperti saat ini, rata-rata pH akan mengalami ngedrop. Untuk itu kita harus menaikkan atau pH tanah kita menjadi kurang dari 6. Untuk itu kita harus menaikkan pH tanah tersebut. Bagaimana Mas caranya? Salah satu cara saya adalah menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit ini kalau menurut saya pribadi itu cukup bagus, dan hasilnya pun alhamdulillah cukup bagus untuk menaikkan pH tanah sebelum kita tanami bawang merah. Rata-rata saya tanam bawang merah itu berkisar antara pH 6,1 hingga 6,5, dan alhamdulillah hasilnya kawan-kawan bisa melihatnya sendiri, hasilnya sangat bagus sekali. Namun jika kita ingin menanam lagi atau kita mau menanam ulang, maka atau kita melakukan penanaman semester kedua, bisa dipastikan tanah kita akan mengalami drop atau penurunan pH. Untuk itu setiap kali saya melakukan proses pemanenan, saya langsung melakukan proses pengolahan lahan, yaitu dengan menggunakan rotari. Setelah saya rotari, saya taburi lagi kapur dolomit. Setelah saya taburi kapur dolomit kurang lebih dengan dosis menyesuaikan. Untuk lahan setengah bau sendiri saya beri kurang lebih 2 kintal. Dan setelah saya taburi kapur dolomit, saya biarkan kurang lebih selama 3 sampai dengan 1 bulan. Ini bertujuan apa? Ini bertujuan agar tanah menjadi netral dan pH menjadi naik.
Dan selain itu, penyakit yang berada di tanah kita atau berada di lahan kita bisa mengendalikan dengan salah satu caranya adalah melakukan rotari atau melakukan proses pengolahan lahan agar lahan tersebut bisa menjadi gembur dan bisa kita tanami lagi dengan baik. Dan saya membuat video ini hasil dari pertanyaan kawan-kawan petani, karena banyak sekali kawan-kawan petani yang mengalami kesulitan pada saat penanaman bawang merah, apalagi pada proses penanaman semester kedua. Bisa dipastikan mereka akan mengalami kegagalan walaupun dengan perawatan hingga berdobel-dobel kali lipat. Karena apa? Karena setelah saya cek, ternyata yang bermasalah adalah tanahnya. Jika tanahnya kurang dari 6 atau tanahnya kurang subur, maka kita akan menjadi kewalahan. Apalagi setelah kita melakukan penanaman bawang merah semester pertama, ada tanda-tanda baik itu serangan lodok ataupun tanda-tanda serangan boler. Bisa dipastikan kalau kita tidak melakukan pengolahan lahan yang tepat, jika kita tanami lagi, bisa dipastikan sebelum tanam kita akan mengalami kerugian total. Karena apa? Karena jika kita tanami lagi, bisa dipastikan bahwa bawang merah yang kita tanam pasti tidak akan berat. Dan ini sering dilakukan oleh kawan-kawan petani, khususnya adalah petani pemula. Mereka ingin menggebu-gebu mendapatkan harga yang tinggi, namun dengan cara dan metode yang kurang tepat, akhirnya mereka mengalami kegagalan total. Untuk itu saya membagikan video ini agar kawan-kawan memperhitungkan kembali setelah kita melakukan proses pemanenan dan kita akan melakukan penanaman lagi, kita harus pastikan bahwa pH tanah kita harus sesuai dengan idealnya, yaitu antara 6 sampai dengan 7. Dan syarat wajib lagi bagi kawan-kawan petani, jika ingin kawan-kawan petani sukses, adalah silahkan membeli bibit yang sudah benar-benar tua. Karena kejadian banyak sekali di daerah saya, hampir sekitar setengah dari mayoritas yang tanam bawang merah itu mengalami kegagalan. Yang pertama adalah dari faktor pH tanah, dan yang kedua adalah dari faktor salah pembelian bibit. Untuk itu bagi kawan-kawan petani, mohon untuk benar-benar mengecek betul bahwa pH atau bibit yang akan kita gunakan sudah benar-benar tua. Khususnya adalah untuk umur tanaman jenis bauci harus berada di atas 2,5 atau 3 bulan. Dan untuk tanaman jenis Thailand harus berkisar antara 3,5 hingga 4 bulan. Itu adalah syarat wajib yang harus kita lakukan sebelum kita tanam bawang merah agar hasilnya maksimal seperti milik saya. Dan dua faktor tersebut harus tidak bisa ditawar, karena dua faktor tersebut adalah yang bisa membuat kita bisa sukses pada budidaya bawang merah. Itu adalah kuncinya. Dan selanjutnya adalah perawatan. Perawatan tidak boleh ditawar lagi, apalagi di musim penghujan, di musim ekstrim. Kita harus benar-benar melakukan perawatan secara intensif. Maksudnya apa? Kita harus rutin melakukan paling tidak 2-3 hari sekali. Kita harus melakukan baik itu spray fungisida maupun dengan spray insektisida. Untuk spray insektisida maupun fungisida kita lihat dulu keadaannya. Jika di waktu musim penghujan, saya lebih kuatkan lagi di fungisida kontak, terutama adalah bahan aktif mancozeb seperti kita menggunakan produk Mankoban, dan juga kita tebali lagi yaitu dengan kalsium, dan kita tambahi lagi dengan fungisida Remazol. Karena fungisida dengan bahan aktif azol ini akan membuat tanaman kita menjadi kaku dan kuat. Dan tak lebih kurangnya, yang lebih penting lagi adalah kita tambahkan fungisida amistatop, karena fungisida ini cukup efisien untuk membuat tanaman kita menjadi kuat dan segar pada musim penghujan. Itu adalah syarat wajib jika kita ingin sukses dalam budidaya bawang merah. Semoga pengetahuan dan pengalaman ini bermanfaat bagi kawan-kawan petani. Salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.